Mempunyai keluarga yang utuh adalah mimpi bagi setiap anak. Sangat ironis memang ketika dia melihat anak lain di tangan kiri dan kanannya digandeng oleh kedua orang tuanya, sedang dirinya sendiri hanya digandeng ibunya di sisi kiri dan tangan kanan hanya menggenggam seutas tali yang mengikat sebuah balon, bukan menggenggam tangan superhero pertamanya. Ketika takdir sudah berkata lain, kita tidak bisa lari, karena pada dasarnya kita tidak bisa memilih di rahim siapa kita dilahirkan dan di lingkungan mana kita dihadirkan. Bukan salah kita jika lahir sebagai anak broken home. Bukan dosa kita jika keluarga kita yang rasakan hancur. Dan pada akhirnya kita cenderung membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain yang lebih harmonis. Tidak semua anak mengalami hal normal seperti yang dialami anak-anak pada umumnya. Punya ayah ibu yang selalu ribut di rumah. Teriakan, cacian, tamparan, suara barang pecah, bahkan sampai meneriakkan kematian dan berakhir dengan perceraian. Rasanya mereka sama sekali tidak memperdulikan perasaan kita. Kita mencintai mereka berdua dan kita tidak bisa memilih satu di antara mereka. Tentu akan ada orang lain yang berusaha menambahkan diri kita dengan berkata, "Yang sabar ya, waktu pasti akan membuatmu lupa dengan segalanya." Namun, kenyataannya perasaan pahit dan memori-memori sialan itu terus menghantui. Lahir dan tumbuh dari keluarga broken home bukan berarti buta kasih sayang, nakal, dan juga selalu keras. Memang, broken home sering diidentikan dengan hal-hal yang berbau negatif. Tetapi broken home gak jelek semuanya. Sebaliknya, anak-anak broken home justru memahami apa yang tidak dipahami oleh anak-anak normal pada umumnya. Seperti berikut ini. Yang pertama, kamu memahami rasa sakit itu. Orang-orang yang tumbuh dalam keluarga broken home menjadi seorang yang begitu sensitif dan paham dengan perasaan orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, ketika mereka sedang sedih, akan ada orang yang datang dan menghibur mereka, kemudian mengatakan, "Aku mengerti perasaanmu." Ya, itu adalah kata-kata ternaif yang mereka katakan apabila mereka belum pernah mengalaminya secara langsung. Tidak peduli sebaik apapun mereka membayangkan, perasaan yang mereka katakan itu tidak akan sama seperti perasaan yang dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Pertengkaran di luar batas, tamparan, bantingan pintu, dan barang-barang yang dilempar. Bahkan saya pernah diasingkan ke rumah tetangga demi menjauh dari orang tua saya yang sedang bertengkar. Dan itu bukan terjadi hanya sekali. Setiap malam kamu terbangun karena teriakan kedua orang tua kamu yang sedang bertengkar. Apakah kalian bisa membayangkan aku tumbuh dalam keluarga seperti itu? Hanya orang-orang yang mengalaminya langsung yang akan memahami hal tersebut. Dan orang tersebut biasanya mampu menjadi sandaran bagi orang yang senasib dengannya, atau ia bersandar pada dirinya sendiri. Yang kedua, kamu berusaha menutupi rasa sakit tersebut. Orang yang hidup dalam keluarga broken home benci dengan sisi buruk keluarganya. Sebisa mungkin mereka menutupi rasa sakit tersebut dan berpura-pura kondisinya baik-baik saja. Di depan orang lain, mereka tersenyum, bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal hati mereka hancur berkeping-keping karena itu. 3. Kamu terkadang sulit mengekspresikan perasaan. Orang-orang yang hidup dalam keluarga broken home tidak semuanya bisa berekspresi dengan baik karena mereka selalu menahan rasa kesedihan itu sendiri. Namun, tak ada seorang pun yang paham dengan penderitaan mereka itu, bahkan kedua orang tuanya sendiri. Mereka tidak punya orang lain yang bisa mereka percayai dan tidak punya seseorang untuk bertukar cerita. 4.
kamu suka menyalahkan diri sendiri. Sadar atau tidak sadar, kamu menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Terkadang kamu merasa kedua orang tua kamu ribut karena kehadiran kamu. Bahkan kamu pernah berpikir bahwa semua ini salah kamu dan tak seharusnya kamu lahir di dunia ini. 5. Kamu takut untuk pulang. Terkadang kamu menjadi begitu takut bahkan sudah malas untuk pulang ke rumah. Kamu menemukan rumah kamu sendiri di tempat lain, di sekolah, komunitas, tempat nongkrong, atau bahkan rumah orang lain. Kamu menemukan keluarga kamu sendiri, keluarga tanpa hubungan darah yang faktanya lebih harmonis daripada keluarga kamu yang ada di rumah, bersama sahabat kamu, guru, atau siapapun. Jadi sebisa mungkin kamu pulang ke rumah tidak begitu cepat. 6. Kamu cenderung merasa iri. Setiap anak pasti pernah merasakan yang namanya iri hati. Apalagi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Sebagai anak yang tidak memiliki keluarga yang utuh, mereka tentu iri dengan hal tersebut. Melihat foto keluarga yang terpampang rapi di rumah temannya, memandangi temannya yang sedang bergandeng tangan dengan ayah ibunya, terus dan terus memandanginya dalam diam. Namun, hati kecil mereka tidak bisa berbohong bahwa jauh di lubuk hatinya mereka menangis, berharap hal itu bisa terjadi juga pada dirinya. 7. Kamu cenderung mampu membaca orang. Berada dalam situasi yang sering kamu alami di rumah, secara tidak sadar membuat kamu mampu membaca orang lain layaknya membaca buku. Kamu memahami ciri-ciri orang yang bersifat buruk karena kamu sudah terlalu sering bertemu dan mengalaminya di rumah. Kamu cenderung mampu membedakan mereka yang baik bagi hidup kamu dan mereka yang tidak. 8. Kamu menjadi overprotective terhadap orang yang kamu cintai. Beberapa dari kamu melindungi orang yang kamu cintai dari rasa sakit yang juga kamu alami sendiri. Karena kamu memiliki tekad yang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu menjadi sangat rentan terhadap pertengkaran. 9. Kamu benci disuruh memilih. Dalam beberapa kasus, broken home berakhir dengan perceraian. Bagi anak-anak broken home, perceraian merupakan hal yang paling tidak mengenakan. Lagi pula, siapa yang tidak sedih melihat kedua orang tuanya berpisah? Dan satu hal yang tidak bisa dihindari lagi adalah memilih mau ikut ayah atau ibu. Kamu mencintai keduanya dan kamu tidak bisa memilih di antara mereka. Bukankah bagi anak, ayah dan ibu merupakan sosok kedua-duanya yang kamu butuhkan? Sosok yang kedua-duanya jadi panutan dalam hidup. Bukankah ayah dan ibu merupakan sayap yang mampu membuat kita terbang tinggi? Lantas apa jadinya jika salah satu sayap telah pergi? 10. Kamu benci adanya orang baru dalam hidup kamu. Setelah perceraian, banyak orang tua yang memutuskan untuk menikah lagi. Karena memang faktanya, hampir semua kasus broken home terjadi karena adanya perselingkuhan, dan masalah ekonomi. Dan kamu, orang-orang yang tumbuh dalam keluarga broken home, tidak menyukai adanya orang baru dalam hidup kamu. Apalagi jika orang tersebut merupakan sebab dari perceraian orang tua kamu. Karena tidak ada yang tahu seperti apa sifat aslinya. Bagaimana nantinya ia memperlakukan kamu setelah lama menikah. Bagaimana ia di depan orang tua kamu dan di belakang kamu. Mungkin ini tidak semua setuju, tapi sebagian ada yang bisa menerimanya dan sebagian tidak. Karena saya juga yakin tidak semua orang jahat dan tidak semua orang baik. Namun tidak peduli seberapa sayangnya orang baru tersebut terhadap kamu, tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah dan ibu kamu. 11. Kamu benar-benar merasa muak. Ada saatnya kamu mencapai titik di mana kamu muak terhadap emosi dan amarah yang berlebihan. Orang-orang yang hidup dalam keluarga broken home
sudah tak tahan mendengar suara ribut dan argumen dari orang tuanya. Kamu sudah cukup lelah melihat keduanya bertengkar. Telinga kamu berdenging dan kamu mendadak mual dengan mereka. Bahkan beberapa dari kamu mulai merasa terbiasa dengan sakit itu. Seakan bila kedua orang tuanya sedang bertengkar, ia benar-benar tidak merasakan apa-apa dan tidak tahu harus melakukan apa. 12. Kamu mengerti bahwa hidup sangat rentan dan mudah retak. Layaknya gelas yang dapat pecah, kertas yang dapat sobek, atau bahkan balon yang dapat meledak, hidup juga bisa hancur. Hanya dengan satu tusukkan jarum saja, hidup kamu bisa hancur berkeping-keping. Kamu menjadi sangat, bahkan terlalu berhati-hati karena kamu tidak mau salah langkah dan menyesalinya. 13. Namun kamu berusaha untuk menyatukan retakan tersebut. Anak-anak yang lahir dalam keluarga broken home sangat mengerti bahwa hidupnya memang telah retak. Hidupnya telah hancur dan berserakan di mana-mana. Namun mereka akan mencari retakan tersebut dan lalu menyatukan kembali. Mereka juga tahu apa yang telah retak tidak akan kembali sama sekali. Namun mereka yakin bahwa 14. Kamu benar-benar berusaha untuk menjadi lebih baik. Pengalaman-pengalaman pahit yang kamu alami di masa lalu membuat kamu trauma. Sebisa mungkin kamu menghindari rasa sakit itu lagi. Orang-orang yang tumbuh dalam keluarga broken home cenderung memiliki pikiran yang lebih dewasa dibanding anak-anak lainnya. Mereka mengerti rasa sakit, mereka mengerti kehampaan, bahkan mereka sudah melihat sisi gelapnya keluarga. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali. Namun yang paling penting adalah mereka tidak ingin semua hal itu terjadi dalam keluarga barunya kelak. Mereka tidak ingin anak-anaknya merasakan apa yang telah mereka rasakan. Broken home bukan berarti hancur harapan. Dalam hati kecilnya, mereka tahu bahwa mereka masih memiliki harapan. Jika mereka dari keluarga broken home, bukan berarti keluarga barunya akan broken home juga. Karena menjadi broken home bukan alasan untuk melepas mimpi. Dan menjadi broken home bukan berarti hancur semuanya.